sosial media, dia dengan bebas menceritakan aibnya itu ke siapa aja dan kepada orang yang tidak dikenalnya sama sekali. Padahal Allah sendiri sengaja itu menutup aib dia. Tapi dari satu sisi dia menganggap kayak apa ya? Lega dia, dia merasa lega, dia mengeluarkan dosa, dia merasa berbuat dosa, tapi ketika dia mengungkapkan dosa itu, dia merasa terbebas dari dosa itu. Padahal tidak sama sekali gitu. Itu momen itu sekarang terjadi Ustaz. Itu apa yang harus kita lakukan? Jadi gini Bang, intinya gini. Pertama, amal manusia mulai dihitung tanggung jawabnya itu ketika dia sudah mukallaf. Apa itu mukallaf? Ketika dia sudah balik. Ketika dia sudah balik. Bicara tentang perbuatan dosa dan pahala baru dihitung ketika dia sudah masuk usia akhir balik. Itu pertama. Jadi tidak ada yang lahir. Kalau bisa itu kan amal gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara masalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka yang lain dianggapnya baik, diterima, ya kan? Jika saja tidak baik, maka tidak diterima. Ini kita sudah bahas berkali-kali bahwa awal yuhasabinallah sholat. Jadi pertama diperiksa sholatnya dulu. Nah, berkaitan dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk, kita sudah tafsirkan kemarin. Yang sebenarnya mizan itu, ya. Setiap amal baik akan dapatkan satu jeruk yang bagus, amal buruk akan dapat satu jeruk yang busuk. Ya, jadi yang sebenarnya waktu saya telah hasanah datang Tuhan itu, iringilah perbuatan buruk dan perbuatan jelek, iringilah perbuatan buruk dan perbuatan baik. Artinya apa? Ketika kamu dapat jeruk busuk, maka kamu harus dapat jeruk yang tidak busuk. Biar imbang terus. Ketika nanti pada penghitungan amal dia memijat, ternyata skornya 50-50 imbang, gitu kan? Karena dia habis jelek buruk terus begitu. Sampai akhirnya nilainya sangat begitu lah. Nah, ketika sama, maka disitulah syafaat Rasulullah turun. Nah, tujuan kenapa orang itu harus diiringi perbuatan jelek dan perbuatan baik, harapannya biar perbuatan buruknya berkurang dan hilang. Contoh begini, saya punya teman, dia masih belum mau tutup aurat. Gue mah nggak mau tutup aurat dulu lah, gue masih belum benar. Saya bilang justru jangan tutup aurat, nanti bisa jadi benar. Jangan tutup aurat bisa jadi benar. Jilbab pakai aja. Walaupun kita belum benar nih secara syar'i, belum bisa jalin hukum secara total, pakai aja dulu jilbabnya. Dengan jilbab itu nanti bisa jadi benar. Kalau nunggu benar dulu sampai kapan? Nggak ada ukuran orang batas benar selagi tidak bisa dimulai dari awal. Nah, tujuannya supaya apa? Ketika kita berkata kotor, betul-betul istighfar, astagfirullah, itu kehapus. Artinya bukan berarti hapus hilang, Pak. Jadi nanti itu dia nilainya akan sama-sama naik. Ya, input, berbuat jelek input, berbuat baik input. Nanti ujung-ujung dilihat dia apa? Di saldonya lihat saldo akhirnya berapa. Ketika minus, nah di situ dia akan masuk neraka. Tapi ketika plus masuk surga. Kalau saldonya 0, syafaat bermain. Bisa jadi teman. Kok teman bisa, kok guru bisa? Begini kita sudah bahas kemarin. Misalkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk masuk surga dibutuhkan 5 kilo jeruk. Kita bahas pada ini. Butuhkan 5 kilo jeruk. Ditaruh timbangan 5 kilo, anak timbangan, ditaruh jeruk 5 kilo. Ketika sudah tercukupi 5 kilo, dia sudah berhak masuk surga karena sudah mencukupi kualifikasi. Tapi ketika ditimbang kurang dari 5 kilo, 4 kilo sekian on, nih sholatnya ditambah dengan sholat sunnah, tambah itu rawatibnya, tarawehnya, ditambah itu sampai mencukupi. Nah, ketika masih kurang juga, nanti baru syafaat dulu. Atau ketika itu ditimbang nih ternyata 5 kilo cukup, dia masih banyak nih jeruknya nih. Jeruknya masih banyak yang belum ditimbang, ini semuanya jeruk bagus. Dia lihat muridnya dulu ngaji lah, itu bisa ngapa kurang dikasih jeruk. Buat nambahin timbangan muridnya, buat nambahin timbangan istrinya, buat nambahin timbangan anaknya. Inilah yang disebut dengan syafaat. Jadi nanti yang bisa kasih syafaat bukan cuma Rasulullah,
Orang tua bisa kasih syafaat kepada anak, anak pun bisa kasih syafaat kepada orang tua. Yang paling gampang pada sebuah hadis disebutkan bahwa nanti ada orang tua nggak tahu apa-apa dikasih mahkota oleh Allah yang sangat bersinar terang. Dia bingung, ya Allah ini mahkota apa? Saya pasal nggak pernah berbuat apapun. Kamu nggak tahu ya apa? Anakmu sering baca Quran. Karena anakmu sering baca Quran, maka kamu dikasih mahkota. Bisa dibayangkan? Bapaknya nggak pernah baca Quran, tapi anaknya dibaca. Yang nggak baca dikasih mahkota, gimana yang baca? Itulah yang disebut apa? Syafaat anak. Atau kita ada hadis lain kita pernah baca. Di yaumil mahsyar nanti ketika matahari sejengkal, diumpamakan sejengkal gitu kan, saking panasnya, tiba-tiba ada orang bawa teko nyari siapa? Orang ngasih. Pak Nuri mana Pak Nuri? Saya kenapa ini Pak Nuri minum? Enak banget ya. Kita kosen dikasih minum. Ternyata yang ngasih minum itu yang bawa teko itu adalah anak dia yang ketika kecil sudah meninggal. Jadi anak kecil yang meninggal, entah bayi sebelum dia balik, nanti akan membawa teko-teko minuman untuk orang tua di padang mahsyar. Bersyukurlah buat orang-orang yang punya anak meninggal dari kecil, karena dia sudah punya celengan di sana. Dia sudah punya celengan. Kemudian siapa lagi yang punya meninggal itu? Atau dia meninggal dalam. Jadi masih begini. Buat dia saya terasa itu usahakan bahwa setiap perbuatan buruk itu dampingi dari perbuatan baik. Tujuannya apa? Supaya nanti perbuatan buruk itu berkurang. Misalnya mohon maaf, setan astagfirullah, gitu. Bisa ngomong setan tuh astagfirullah. Jin astagfirullah, gitulah. Oke, selalu ini lama-lama yang tan dan jinnya hilang. Paham ya? Itu gampangnya di situ. Maka selalu ikuti. Istighfar itu fungsinya menghapus dosa. Ya, kemudian jangan pernah lupa selalu minta maaf sama orang. Insya Allah itu akan selamat. Yang tadi apa Pak? Masalah berita ya? Aib sendiri. Aib sendiri. Ya itulah. Sekarang itu orang bangga dengan dosa-dosa. Orang bangga dengan dosa-dosa. Wah gua dong apa dapat 3 miliar kan gitu kan? Ada judi. Gua dong itu. Karena kalau orang sudah bangga dengan dosa-dosa, kata Allah gitu. Ismasyita, Allah sudah bilang, Ismasyita, hidup rasa mau, hidup rasa kamu. Terserah lo mau mabuk, lo mau apa, lo mau nyembah gua kayak enggak terserah kata Ismasyita. Tapi ingat, indah kamu tapi kamu akan mati. Ini masih dengan dalam hadis apa yang kita pernah bahas dulu, al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman. Ketika ada orang yang aibnya diumbar dia nggak malu, berarti dia nggak punya. Udah simpel gitu aja. Jadi rasa malu itu adalah alarm keimanan. Ketika dia sudah berani mengubah dirinya, dia aib dirinya diubah kayak orang lain. Itu yang pertama. Kalau saya pada orang kayak gitu, kita berharap mudah-mudahan kita nggak jadi orang seperti itu. Ya, kenapa? Karena pada akhirnya apa? Kita memberi pada diri kita sendiri. Gitu kan? Nah, yang kedua pesan saya, jika ada sesuatu yang buruk tentang diri kita dan itu sifatnya fitnah, nggak perlu diklarifikasi, diemin aja, percuma. Bapak difitnah, diomongin tapi itu fitnah, percuma diklarifikasi juga. Apalagi kalau itu datang dari orang yang memang nggak suka sama kita. Pembencimu nggak perlu penjelasanmu, karena dia nggak bakal percaya. Pecinta pun nggak perlu penjelasan karena apa, dia akan sayang. Jadi kalau ada orang yang jelekin kita, dia biarin aja. Berarti kita cakep. Ada orang ngicek-ngicek kita, merendahkan kita, berarti kita tinggi. Udah gitu aja. Makanya udah bodoh amat kalau mau ngomong apa tentang saya terserah, gitu kan. Toh kita nggak makan nama kita, nggak apa kita nggak makan dari dia, nggak minum dari dia, nggak minum dari dia, terserah dia. Yang penting kita sama dia nggak punya masalah, kan gitu. Kita harus sama dia nggak punya masalah, kita sama tetangga punya masalah, kita sama Allah punya masalah, udah enak gitu. Masalah dia mau gimana terserah dia, ya. Nah, buat orang-orang yang suka mengubah diri demi pencitraan dirinya, demi dia menaikkan followers, demi menaikkan rating, itu banyak tuh artis-artis yang terkenal karena sifat kontroversialnya. Tujuan supaya apa? Supaya kan laku dagangan, menjatuhkan diri, menaikkan harga. Pak Fitra paham tuh.